Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah Maha Semesta Alam, Tuhan yang telah menciptakan kepada kita semua nikmat yang sangat luar biasa sekali, yaitu kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk besar melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang terindah kita curahkan, kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta para pengikut hidayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pekan ketiga itu kajian kita bersuara lipat insyaallah dibawakan oleh Ustaz Adi Ahmad Mujahid insyaallah hadir. Ustaz Ahmad ada berdoakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Taala sehingga kita masih bisa mengambil manfaat ilmu yang dari beliau. Dan harapan kita juga yaitu kepada Rasulullah memberikan kesehatan kita berkati ilmunya. Dan untuk jemaah yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun yang lainnya, kita doakan juga semoga diberikan kesehatan. Yang mungkin saat ini sedang ada kendala masalah dan lainnya diberikan kelepasan atau ke jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, saksikanlah semua yang hadir di majelis ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tanda bersyukur di hadapanmu ya Allah. Semoga dengan syukur tersebut Engkau anugerahkan kepada kami semua, khususnya yang hadir, kesehatan lahiriah, kesehatan batiniyah, keselamatan dunia dan akhirat, terutama keistiqomahan di dalam Islam, iman dan ihsan sampai kami kembali kepadamu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala selalu limpahkan dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hatinya selalu diproses menuju kesucian oleh Allah, sampai kita pada halaman 17 pada makalah yang kedua, halaman 17, 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan makalah yang kedua.
Qala bersabda An-Nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum mesti kepada kamu sekalian bimujalisatil ulama, duduk bersama para ulama, ayil amilina, yakni yang mengamalkan ilmu-ilmunya, wastima'i, dan mendengarkan kalamil hukama, pembicaraan para hukama, ayil alimina, yakni orang-orang yang mengetahui bidzatillahi ta'ala, kepada zat Allah ta'ala, al-musibina, yang benar semuanya, fi aqwalihim, dalam perkataan, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yuhyil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati atau beku, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, ayil ilmin nafi'i, yakni ilmu yang manfaat, kama yuhyil arda, sebagaimana Allah menghidupkan tanah, al-maitata, yang mati kering, bima'il matari, dengan air hujan. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Syekh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi di dalam kitab ini pada kali ini di maqalah yang kedua menuliskan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, mesti kepada kamu sekalian duduk bersama ulama. Ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dari kalian itu hancur. Kullukum halka, semua kalian itu akan hancur. Illal ulama, melainkan kecuali hanya ulama. Jadi yang enggak hancur itu ulama. Wal ulama kulluhum halka, dan ulama semuanya juga hancur. Illal amilun, melainkan ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka, dan ulama yang mengamalkan ilmunya seluruhnya juga hancur. Illal mukhlisun, kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya dan juga ikhlas di dalam mengamalkannya. Wal mukhlisuna fi khatarin azim, dan orang yang ikhlas itu juga berada di dalam kekhawatiran yang sangat besar. Masya Allah. Jadi definisinya tuh spesifik sekali ya. Yang pertama ulama, ulamanya harus ngamalin ilmu, mengamalkan ilmunya juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan orang yang ikhlas itu juga dalam kondisi kekhawatiran, kapanpun bisa dijerumuskan. Ya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana ketika malaikat-malaikat itu membawa amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat hafazah namanya. Malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga amalan-amalan hamba dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat hafazah itu naik ya ke langit pertama, di langit pertama nanti kan diseleksi itu ya amalan itu ikhlas atau tidak,
Oh ikhlas, naik lagi. Amalan itu ada sombongnya enggak? Oh ada sombongnya, ditolak kalau ada sombongnya. Enggak ada sombongnya, naik lagi. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Terus dibawa amalan itu lolos seleksi dari langit pertama sampai langit ketujuh. Akhirnya amalan itu ditunjukkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di hadapan Allah amalan itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, innakum hafazatun, sesungguhnya kalian itu adalah malaikat hafazah ala amali abdi, atas amal-amal hambaku. Fa inni qaribun ma fi nafsihi, tapi aku ini yang maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwanya. Fa inna abdi hadza, maka sesungguhnya hambaku yang ini lam yukhlis, tidak ikhlas alayya, atasku, kata Allah. Faktubhu fi sijjin, maka tulis ia di sijjin. Malaikat-malaikat hafazah itu yang pertama bawa amal, dia sudah senang bawa amal hamba. Amalnya itu diperkirakan oleh malaikat banyak dan suci. Wah keren nih amal nih. Amalnya berupa haji, kurban, umroh, sodakohnya besar. Wah keren. Amalnya dianggap suci sama malaikat, dianggap banyak dan berbobot. Lolos dari 1 sampai ke 7. Ya, langit ke-7 semua malaikat lolos. Dan pada saat di hadapan Allah, Allah berfirman kepada malaikat itu, wahai malaikat, ini nih hamba nih enggak ikhlas. Taruh itu catatannya di mana? Di sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu sajana yasjunu, artinya buku tahanan, buku catatan rapot yang tidak baik. Apa kalau di kepolisian itu namanya, hadirin? Oh, SKCK. Surat keterangan apa? Catatan kriminal. Iya. Ini catatan yang tidak baik nih, sijjin. Ya, rapot yang tidak baik. Padahal malaikat menganggapnya ikhlas. Malaikat menganggapnya amalan itu suci. Ternyata malaikat nggak tahu juga itu yang namanya ikhlas. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Sijjin, sementara ulama juga berpendapat itu adalah bumi lapis ke-7. Intinya bumi yang panasnya luar biasa. Di dalam Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma sijjin, kitabum markum, gitu ya. Dan tahukah kalian apa itu yang disebut dengan sijjin? Kitab catatan yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sijjin catatannya nggak baik. Ada lagi malaikatnya menganggap remeh amalan hamba nih. Amalan apa ini, cuma nolongin semut doang tenggelam di minuman, di teh ya. Nolongin semut doang, nggak ada apa-apanya amalan. Itu malaikat nganggap amalannya tidak berbobot, nggak suci, nggak ikhlas. Tapi ternyata lolos seleksi juga. Langit pertama dilihat, oh lolos. Langit kedua, di mana semua ada penjaganya, lolos sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan Allah, wahai malaikat, sesungguhnya engkau adalah malaikat hafazah yang menjaga amalan-amalan hambaku, kata Allah. Tapi aku yang maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwanya. Ketahuilah bahwa hambaku yang ini, kata Allah, adalah ikhlas beramal karena aku. Maka catatlah ke dalam illiyin. Beda antara sijjin dengan illiyin. Kalau sijjin itu sajana yasjunu, catatan buruk. Kalau illiyin itu catatan baik. Ya,
Wa ma adraka ma illiyun kitabun markum yashhaduhul muqarrabun. Ada tambahannya. Tahukah kalian apa yang disebut dengan illiyin? Kata Allah, sama kitab catatan juga yang disimpan, disembunyikan oleh Allah dan disaksikan oleh malaikat muqarrabin namanya. Illiyin ala ya'lu uluwan. Illiyin itu adalah sebuah tempat penyimpanan catatan amal baik manusia yang tinggi di hadapan Allah dan luhur. Maka ulama juga berpendapat bahwasanya illiyin itu langit lapis ketujuh. Kalau sijin bumi lapis ketujuh, kalau illiyin itu langit lapis ketujuh. Catatan-catatan yang diterima ikhlas baik di hadapan Allah disimpannya di sana. Mudah-mudahan amal kita ikhlas semua lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kita bisa ikhlas enggak, Pak? Halo? Kita tuh bisa ikhlas enggak? Mustahil bisa ikhlas. Ya. Jadi bagaimana? Ikhlas itu hak patennya Allah. Jadi harus kita minta hidayah, ilham, taufik. Itu haknya Allah semua tuh, Pak. Sama halnya dengan ikhlas. Coba kalau dipikir-pikir, orang yang kerjaannya mohon maaf tidak baik, perempuan itu menjajakan dirinya, akhir hidupnya cuma nolongin apa? Ngasih minum anjing dengan terumpahnya, dengan selopnya. Dihapus dosanya, Pak. Ya, diterima oleh Allah. Coba lihat yang satunya lagi. Ulama besar, muridnya itu nggak pernah kurang 70.000. Kalau ngaji, itu ngajinya bukan kayak begini aja, Pak. Tapi tingkat 7 ke atas, barsison namanya. Ngambang, Pak, nggak pakai tingkat. Ini lapis pertama, lapis kedua, sampai 7 lapis ke atas muridnya. Tapi akhir hidupnya bagaimana? Su'ul khotimah, nggak bawa iman, nggak bawa Islam. Jadi hak paten Allah itu tuh. Selama kita masih hidup di dunia, jangan merasa aman. Maka ibadahnya harus terus diperkuat, bermujahadahnya sampai mati. Kenapa? Karena ada kemungkinan Allah cabut kapan saja imannya, Islamnya. Nauzubillahi min dzalik. Begitu pula dengan keikhlasan. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Maka kita memohon kepada Allah keikhlasan. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Bersama-sama, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Itu doanya. Ya. Allahumma ya Allah urzuqni. Allahumma rzuqni. Ya Allah berikanlah rizki kepadaku al-ikhlas, keikhlasan fil a'mal, di dalam amal-amal soleh. Ya. Perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada maqalah yang kedua ini adalah alaikum. Alaikum itu wajib berarti. Banyak hadis-hadis yang menggunakan alaikum. Ya, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa la yaruddul qada'a illa ad-du'a fa'alaikum bid-du'a. Alaikum. Ya, kalau menggunakan kata alaikum wajib berarti wajib bagi kalian duduk bersama para ulama yang mengamalkan ilmu, lagi ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Contoh yang lain,
alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, gitu ya. Wasunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Penggunaan kata alaikum di dalam bahasa itu menunjukkan keharusan yang sangat. Nah, duduk-duduk kita bersama ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengar pembicaraan para hukama. Ini beda nih, ada ulama, ada hukama. Nanti dijelaskan di bawah apa saja yang tergolong ulama dan hukama. Kalau hukama itu dokter hati, Pak. Dokter hati. Ya, ayil alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu hukama adalah orang yang mengetahui mengenai zatnya Allah Ta'ala. Nanti ada tingkatan-tingkatan ketauhidan. Yang paling rendah tingkatan namanya tauhid af'al. Ya, mentauhidkan Allah di dalam semua perilaku dan perbuatan-perbuatan. Kita lihat misalnya, kok kucing bisa begitu ya, lompat dari lantai berapa saja dia masih tetap hidup gitu ya, betul nggak? Mau yang tinggi banget juga tetap aja dia nggak kenapa-napa gitu. Ya, kakinya ada apanya nggak tahu kita. Kita memandang dari sisi Allah, Masya Allah, Allah itu yang luar biasa, yang maha menciptakannya, betul? Kita ngelihat, kok ada ya ibu-ibu sen ke kanan beloknya ke kiri. Oh, Allah itu tuh yang berbuat. Semua dipandang dari sisi perbuatan Allah. Tenang Bu, bapak-bapak juga banyak yang begitu ya. Oh, kenapa sih perempuan senangnya dipandang? Oh, fitrahnya memang begitu, Allah ciptakan begitu. Maka yang perempuan ditahan, jangan mau dipandang. Yang laki-laki kenapa sih senang memandang? Memang fitrahnya laki-laki senangnya memandang. Ya, maka yang laki-laki tahanlah pandangan, insya Allah. Semua dinilai dari perilaku-perilaku Allah. Kenapa ya kok dia sakit, yang ini enggak? Ditafakuri, mencapai natijah, kesimpulan, oh Allah ini yang tentukan. Ya, mau yang baik, mau yang buruk, semuanya dia pandang dari sisi perbuatan Allah. Itu namanya tauhidul af'al. Naik lagi, ada tauhid asma was sifat. Dipandang semua kejadian itu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Naik lagi, tauhid zatillah, zatnya Allah. Ini sih lumayan agak tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kapan waktu ya, kalau Allah kasih kesempatan dibahas satu persatu, insya Allah. Yang ingin kami sampaikan itu klasifikasi orang-orang yang berilmunya. Ya, orang-orang yang berilmu itu di dalam Al-Qur'an Allah sebut dengan 3 sebutan. Yang pertama ada yang disebut oleh Allah dengan ulama. Yang kedua yang disebut oleh Allah Rabbaniyun, Rabbaniin, Ribbiyun. Itu sama. Yang ketiga yang disebut oleh Allah ahli zikir. Ini ulama semua nih. Nanti hukama beda lagi. Ulama yang pertama Allah sebutkan itu adalah ulama. Di dalam Al-Quran ada 2 macam ulama. Ulama yang benar-benar di dalam Al-Quran itu tulisannya ulama. Itu cuma ada 2. Yang pertama, ulama yang memang dari keilmuannya menghasilkan khosyah di hadapan Allah. Kalau khosyah itu rasa takut. Rasa takut khosyah itu jauh lebih tinggi daripada khauf. Kalau khosyah itu rasa takutnya hasil dari mengagungkan Allah. Kalau khauf rasa takutnya karena merasa lemah dirinya. Beda ya. Kalau khosyah itu karena mengagungkan
Allah sehingga timbul rasa takut. Kalau khauf itu melihat dari sisi dirinya sendiri yang lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai khasyah di dalam surah Fatir ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama yang disebutkan Allah ini yang ilmunya membawa rasa takut kepada Allah. Banyak ulama yang ilmunya belum tentu membawanya takut kepada Allah. Dia ulama tapi korupsi juga, dia ulama tapi berbuat maksiatnya banyak, dia ulama tapi mengerjakan kebatilan, mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil, hak dan yang batil. Maka ada kategori ulama yang kedua yang disebutkan Allah dengan ulama juga. Ulama Bani Israel, Allah sebutkan demikian. Ya, ini namanya ulama ulama yang buruk perilakunya. Allah menyebutkan di dalam Asy-Syu'ara ayat ke-197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamu ulama'u Bani Israel. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa ulama Bani Israel pun mengetahuinya. Pengetahuan ulama Bani Israel ini disembunyikan. Ya, pada ayat ini disembunyikan, tidak diungkapkan kepada Bani Israel itu sendiri. Padahal ulama Bani Israel tahu mengenai hukum-hukumnya, mengenai aturan-aturan dari Allahnya, tapi enggak disampaikan, disembunyikan. Kenapa tuh? Karena memang ciri orang-orang yang termasuk ulama yang yang buruk akhlaknya di hadapan Allah adalah menyembunyikan kebenaran. Di dalam Al-Baqarah ayat 146 itu ya. Kemudian ciri orang yang ulama apalagi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dalam surah Ali Imran ayat 187. Mengingkari kebenaran padahal dia yakin. Ya, Al-Baqarah ayat 89. Menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi. An-Nisa ayat 46. Memanipulasi kebenaran demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sangat sedikit. Al-Baqarah ayat 79. Kalau disebutin banyak, Pak. Ya, ciri ulama yang buruk, ulama yang Ya Allah ya Rabb. Maka ulama yang disebut oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang dari keilmuannya itu menghasilkan khasyah, itu disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ulama ini sebagai ulama akhirat. Ya, cirinya adalah khasyah, takut pada Allah, khusyuk. Khusyuk itu apa sih, Pak? Halo? Khusyuk sungguh-sungguh. Oh iya, tidak salah. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu menurut ulama tafsir adalah hudurul qulub, hadirnya hati ilallah, di hadapan Allah. Hati itu menghadap Allah. Hati itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah. Hati itu betul-betul berbincang, meminta, memohon dengan sangat. Ada tingkatan doa, munajat, musofat. Nah, itu tingkatan khusyuk tuh. Yang paling penting khusyuk itu apa? Hudurul qulub, hatinya hadir mengingat Allah, itu khusyuk namanya. Ada doa.
Doa Allah letakkan bisa merubah takdir Allah. Di atas takdir, dahsyat nggak tuh? Maka kita ini udah di akhir zaman, ujung-ujungnya akhir zaman. Nanti senjata yang paling ampuh tuh apa? Doa, bukan lagi sepitol, bukan. Udah nggak bisa tuh ya. Sepawat udah nggak bisa terbang lagi udah. Halo? Betul nggak? Nah, itu doa yang paling pertama nanti menjadi senjata kita. Yang kedua, di atas doa itu ada apa namanya tadi? Halo? Munajat. Munajat itu apa? Komunikasi sama Allah tapi masih ada hijabnya di balik tirai. Pintunya belum kebuka, tuh namanya munajat. Tapi kalau musofat sudah begini langsung. Ngobrol sama Allahnya. Ya, ini tingkatan-tingkatan kekhusyuan. Makanya semua sih berat kecuali orang yang khusyuk. Semua amal ibadah itu pasti berat kecuali orang yang selalu ada Allah di dalam hatinya, yang benar-benar lillahi ta'ala, billahi dan fillahi. Niatnya karena Allah, billahi selalu bersama Allah, fillahi dia ada terus menerus di jalannya Allah. Nah, itu namanya khusyuk. Menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ulama yang semacam ini, yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ulama akhirat. Cirinya dia tawadhu, akhlaknya mulia, zuhud, tidak mementingkan dunia, lebih mementingkan akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan." Jadilah engkau, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, jadilah engkau orang alim yang berilmu. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, yang menuntut ilmu. Kalau tidak bisa, au mustami'an, yang mendengarkan ilmu. Nggak bisa juga au muhibban, yang cinta terhadap ilmu. Tapi jangan sampai jadi yang kelima, kata baginda Rasulullah SAW. Fatahlik, maka kalian akan hancur. Siapa yang kelima? Ulama enggak, ya, menuntut ilmu kepada ulama juga tidak, mendengarkan ilmu yang enggak mau juga, enggak cinta juga sama ilmu, ya, kau akan hancur. Nauzubillahi min dzalik. Ada ulama masih terus enggak? Oh terus, alhamdulillah. Yang kedua disebut Allah dengan Rabbaniyun. Rabbaniyun dua kali diulang oleh Allah, Rabbaniyin sekali di dalam Al-Quran diulang Allah. Kemudian Ribbiyun juga satu kali, tapi sama itu dari satu akar kata. Siapa Rabbaniyun, Rabbaniyin, Ribbiyun? Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang rabbaniyin, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi Rabbaniyin, Rabbaniyun dan Ribbiyun itu ulama yang waktunya habis mempelajari kitab Allah. Ya, waktunya habis, dia belajar, dia mengajar, dia terus menerus mempelajarinya. Ya. Waktunya habis untuk ilmu saja. Baca kitab, ngajarin kitab, dia belajar lagi, baca lagi, ngajarin lagi. Terus aktivitasnya begitu sampai wafatnya. Nah, ini ulama-ulama yang Rabbaniyun. Kalau dirinya itu membacanya sedikit, mengajarkan ilmunya sedikit, terus tidak menambah ilmu dengan terus-menerus mempelajarinya, enggak masuk kategori Rabbaniyun.
Kenapa? Karena kalau ulama itu sudah sibuk pada satu hal, dia sulit disibukkan pada yang lain hal. Contoh, ulama masuk politik, susah balik lagi ke ilmunya. Dia akan sibuk dengan politiknya. Ya, pasti bacanya sedikit nanti. Ya, keilmuan yang sudah dipelajarinya pun belum tentu bisa ditularkan banyak kepada orang. Kalau ribbiyun, robbaniyin, ini khusus buat ilmu aja. Kemana-mana ya bacanya kitab, mempelajari kitab, kemudian mengajarkan kitab, itu terus. Ya. Kalau ulama udah berbisnis, dia akan sibuk dengan bisnisnya, ilmunya cenderung lupa. Gitu ya. Apalagi ulama yang main sulap-sulapan. Tahu main sulap-sulapan enggak? Halo? Dianggap masyarakat ulama tapi dia main sulapan. Batu ditepok keluar, apa itu, keris gitu, itu sulap-sulapan namanya. Halo? Keluar uang, kan begitu ya? Halo? Itu tuh sulap-sulapan, hadirin. Dukun juga bisa, ya. Belum, kalau menurut kami belum karomah hissi yang begitu tuh belum. Kalau karomah hissi itu untuk wali-wali, ya. Masya Allah, udah jangan terpengaruh sama yang kayak begitu, ya. Itu mah dukun bisa. Nanti Dajjal lebih dahsyat dari itu fitnahnya, Pak. Ya, makanya dia nanti dituhankan tuh, dia lebih dahsyat dari itu. Air terjun kan turunnya ke bawah, kata Dajjal suruh naik dia. Lagi kering selama 3 tahun, Dajjal bilang turun hujannya. Kenapa? Karena dia memang diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai fitnah nantinya. Ya, keistimewaan dari Allah itu sebagai fitnah. Maka jangan lupa setiap sholat baca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, dan membaca surah Al-Kahfi. Insya Allah itu benteng kita, Pak. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ulama yang disebut rabbaniyin adalah ulama yang orientasi kehidupan dunia dan akhirat mereka hanya Allah Ta'ala, dan mereka sibuk di dalam mengajarkan ilmu-ilmunya Allah. Itu menurut Sayyidina Ali. Sibuk di dalam mempelajari, mengajarkan ilmu-ilmunya Allah kepada siapapun juga. Orang yang begitu adalah Rabbaniyun. Dr. Muhammad Suhaili di dalam tafsirnya mengartikan Rabbaniyun itu adalah ulama yang memiliki aktivitas mengajarkan kitab, membaca kitab, mengajarkan kitab lillahi ta'ala. Ya, ulama yang waktunya memang khusus Allah sediakan untuk ilmu semacam itu. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini ulama Rabbaniyun tuh. Khusus ilmu saja dirinya, sampai nggak nikah kan? Halo? Kalau sekarang kebalikan, ulamanya nikah melulu. Ya, ilmunya lupa. Halo? Bisa aja Pak Ustadz. Terusin, jangan kalau udah begini nih, urusannya udah nikah nih. Halo? Terusin. Imam Nawawi coba. Ya, itu orang Indonesia Pak yang hebat-hebat itu. Ya, cenderungnya nggak nikah, tapi banyakan yang nikah. Ya, yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu. Imam Nawawi coba, yang kita pelajari kitabnya, emang nikah? Enggak. Ya, contoh ulama-ulama Rabbaniyun yang dari Indonesia tuh siapa saja? Ada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Itu betul-betul mendalami hadis. Ya, sanad-sanad hadis tuh hafal semua, Pak. Kemudian Syekh Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi yang kita lagi bahas nih kitabnya, ya. Imam Nawawi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Kemudian
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau di kitab sih Al-Minangkabawi. Kalau di kitab-kitab tuh Al-Minangkabawi, Al-Minangkabawi, orang Minangkabau. Syekh Sayyid Utsman Al-Batawi, orang Betawi. Ya. Itu orang-orang yang mendedikasikan ilmunya dan tergolong Rabbaniyun. Ya, karena memang aktivitasnya nggak ada yang lain selain mengaji, ngajar, ngaji, ngajar, gitu terus. Ya. Yang terakhir, ada ulama yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan ahlu dzikri. Di dalam surah An-Nahl ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Ulama yang ahli zikir itu menjadi konsultan. Syaratnya dia ahli di dalam berfikir karena keilmuannya, dan ahli juga di dalam berzikir kepada Allah, banyak zikirnya. Karena banyak orang yang ahli di dalam berfikir belum tentu ahli di dalam berzikir. Sebaliknya, ada yang ahli di dalam berzikir belum tentu ahli di dalam berfikir. Kalau ahli zikir yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah ulama yang betul-betul dirinya ahli fikir dan ahli zikir. Zikirnya banyak, Pak. Ya, bukan ulama yang banyak ngirimin proposal, bukan. Tapi ulama yang zikirnya banyak, bukan banyak ngirimin proposal, minta duit. Hadirin, betul nggak? Ya, tuh betulnya kenceng, Pak. Alhamdulillah, jujur berarti ya harus begitu. Nah, Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, pimpinan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Indonesia, ya. Habib Lutfi bin Yahya, Abah, ya. Beliau itu di dalam bukunya secercah tinta menjelaskan bahwa ahli zikir yang dimaksud Allah pada ayat ini adalah waliyullah, walinya Allah, dan para ulama yang tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah. Jadi jawaban ketika ada orang bertanya kepadanya adalah dijawab dengan bagaimana cara mendekat kepada Allah. Solusi-solusi yang diberikan mengarahnya pasti selalu ke situ. Contoh, ada orang datang ke Syekh Muhammad Khalil bin Syekh Abdul Latif, Mbah Khalil, Madura, Bangkalan, ya. Mbah Khalil, kata yang satu, ini udah lama gak punya anak, bagaimana ya? Istighfar yang banyak. Arahnya pasti mendekat ke Allah, disuruh istighfar yang banyak. Datang lagi Mbah Khalil yang kedua, ini tanaman kok pada kering, nggak bisa panen, jadinya nggak menghasilkan, sudah setahun ini. Baca istighfar yang banyak. Istighfar lagi, mendekat kepada Allah lagi, ya. Mbah Khalil nggak punya kerjaan, istighfar yang banyak. Tiga-tiganya datang lagi setahun kemudian. Yang satu bisa panen, yang satu punya kerjaan enak, yang satu punya anak. Jawabannya cuma satu, istighfar doang. Karena memang yang menyebabkan kesulitan, kesempitan itu karena kezaliman manusia, ya. Dan Allah mustahil memberikan azab kalau selama dirinya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, Pak, kalau nggak mau diazab Allah tuh cuma dua. Apa tuh? Bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua banyak istighfar, itu doang. Ya, bersama baginda Rasul tuh baik itu sholawat, baik diteladani seluruh
perilaku aspek kehidupannya, insya Allah. Ya. Jadi bentuk kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dunia yang ditemui kita tuh karena banyaknya dosa dan kezaliman saja. Kalau banyak istighfar sih insya Allah kesulitan itu akan ada jalan keluar terbaik dari Allah, insya Allah. Ya. Ulama yang ahli zikir ini di dalam memberikan solusi, pasti solusinya untuk mendekat kepada Allah semua, Pak. Ya. Ada yang datang, wahai Syekh, kami ini gimana ya, nggak punya anak, gitu. Ya sudah, sedekah saja. Modelnya seperti baginda Rasulullah SAW. Ini orang pelit, ya disuruhnya sedekah. Oh, ini orang modelnya apa? Modelnya sulit buat melaksanakan ibadah sholat, mendirikan sholatnya sulit. Ketika datang, sulit dalam kehidupan saya, sholat yang benar, ya, sesuai dengan porsinya. Kenapa mereka tahu seperti baginda Rasulullah SAW lakukan? Ya, wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya semua. Yang datang orang suka ngomelin istrinya, kenapa ya kehidupan saya sempit? Ya sudah, kamu banyak memuliakan istrimu, menghormati istrimu karena Allah. Nanti berhasil, gitu ya. Kenapa bisa tahu begitu? Karena dirinya itu sudah dekat duluan dengan Allah. Maka Allah tunjukkan nanti orang-orang yang beriman datang kepadanya. Syaratnya adalah hatinya selalu menghadap kepada Allah. Jadi ahli zikir itu syaratnya adalah hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kami tanya sekarang, pernah enggak niat menghadap kepada Allah lillahi ta'ala? Ya Allah, hamba berniat berzikir menghadap kepadamu lillahi ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah begitu? Halo? Gimana mau jadi ahli zikir kalau nggak pernah hatinya menghadap? Kan semua tergantung niatnya, betul nggak? Maka niat itu jangan pernah lupa. Kalau bisa salah satunya atau yang terbaik semuanya. Apa saja? Niat menghadap Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran lillahi ta'ala. Yang kedua, niat mendekat kepada Allah. Kalau sudah menghadap, mendekat. Ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, dengan zikir, dengan sodakoh, dengan baca Quran, dengan haji, dengan umrah lillahi ta'ala. Yang ketiga, kalau sudah datang menghadap dan mendekat, ngapain? Berkomunikasi. Niat berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah sedekah, puasa, haji, umroh dan yang lainnya lillahi ta'ala. Kalau sudah berkomunikasi, apa yang nanti yang terjadi? Menjalankan perintah Allah. Jadi niat yang keempat, menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu berupa ibadah sholat lillahi ta'ala, berupa sedekah lillahi ta'ala, berupa haji lillahi ta'ala. Yang kelima apa niat itu? Menjalankan sunnah atau mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba niat menjalankan perintahmu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sedekah lillahi ta'ala. Kalau nggak pernah ada niat ini, bagaimana mau bernilai amal kita di hadapan Allah? Halo? Betul Pak? Jadi Bapak dari rumah kemari itu niatnya apa tadi? Ngaji? Alhamdulillah. Sisipkan salah satunya. Ya, contoh niat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Atau ya Allah, hamba berniat
menuntut ilmu dalam rangka menjalankan perintahmu lillahi ta'ala. Paham ya? Jadi yang 5 tadi jangan sampai enggak dibaca. Salah satunya minimal, insya Allah. Ya. Nah, ilmu itu ada 2 macamnya hadirin. Ada yang namanya ilmu husul, ada yang namanya ilmu hudur. Kalau ilmu husul tuh kayak begini nih ngaji, belajar ya. Alif fathah a ba kasro bi abi gitu. Itu tuh ilmu husul, teori namanya. Ada ilmu hudur, ilmu yang langsung dihadirkan oleh Allah. Orang bilang ilmu laduni, miladun, ya, dari sisi Allah. Namanya ilmu hudur, hadir langsung dari Allah. Siapa yang mendapatkan ilmu hudur itu yang mendapatkan adalah yang hatinya selalu hadir menghadap Allah. Allahnya selalu dihadirkan di hati. Orangnya sih sambil main bulu tangkis, betul Pak Ustadz, main bulu tangkis tuh, tapi hatinya Allahu Akbar, Subhanallah, kan gitu ya. Di hati tuh ketika gol alhamdulillah, cemes sedikit astagfirullah, kan gitu ya. Halo, sibuk dia berzikir kepada Allah. Lagi rapat memang, rapat RT RW, ya banyak warga. Yang lain sih sibuk ngomongin macam-macam, dia sih sibuk menata hatinya dengan Allah, ya. Yang lain ngobrol la ilaha illallah, dia sih di hatinya tuh la ilaha illallah. Ditanya, ngerti barusan? Enggak. Lagi sibuk sama Allah. Tapi dahsyatnya Pak, ini pernah diuji. Ada satu pondok pesantren menguji antara yang satu anak umur SMP sanawiyah, ya, ini sama-sama 3 tahun diuji. Yang satu ikut sekolah sambil menghafalkan Al-Quran, yang satu lagi nggak sekolah khusus menghafalkan Al-Quran. Dua-duanya ikut tes akhir tahun, ya, untuk kelulusan sanawiyah SMP. Yang satu nggak sekolah khusus ngapalin Quran, yang satu sekolah 3 tahun tapi ngapalin Quran juga. Ketika ujian akhir itu datang, siapa yang dapat nilai paling tinggi? Yang hanya menghafal Quran, nggak ikut sekolah. 1 tambah 1 2, IN ini, IB ubu ibu, B ubu DI di budi. Itu tuh nggak dipelajarin. Yang khusus ngapalin Quran justru nilainya paling tinggi. Yang dia ikut sekolah umum justru nilainya di bawah semua. Aneh ya. Nah, ini pondok ada yang melakukan riset semacam ini di daerah Bogor Pak, dekat. Ya, kami pernah ketemu sama itu mudirnya. Masya Allah. Artinya apa? Ilmu hudur yang langsung dari Allah itu jauh lebih dahsyat daripada ilmu husul. Ilmu husul yang membahas teori semacam ini, kalau hatinya tidak menghadap kepada Allah, bisa sia-sia. Tapi kalau ilmu husul semacam ini, habis ngaji hati kita menghadap Allah. Duhai Allah, alhamdulillah kami bisa ngaji karena dianugerahkan taufik olehmu bisa ngaji menuntut ilmu itu karena engkaunya yang maha baik ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Nanti datang ilmu hudurnya dari Allah. Ya, tapi kalau hati kita nggak pernah menghadap Allah, berkomunikasi, mendekat kepada Allah, enggak. Ya. Nah, klasifikasi yang ahli zikir itu yang hatinya selalu hadir di hadapan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang informasi untuk hari ini adalah KKA Indonesia untuk Maulid yang insya Allah salah satu isinya adik. Oh, ketemu lagi dong. Jadi ketemu lagi nanti. Insya Allah mulai dari jam 8 sampai jam 12 di dalam masjid untuk meningkatkan Maulid. Mohon berdoanya ada ruang waktu bersama. Yuk. Mohon izin diminum, Pak Ustaz. Ustaz, mohon izin diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya ini suka gitu. Kenapa? Nggak tahu. Ada suaranya.